Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Binars, kembali lagi bersama teman sahur. Oke, di episode kali ini kita kedatangan teman sahur kita lagi nih. 2 kali. Soalnya beliau udah di episode sebelumnya ya. Oke, mau perkenalan lagi gak, Bu? Perkenal lagi boleh. Kenal lagi dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winner, bagaimana puasanya? Mudah-mudahan puasa Sobat Winner selalu diberikan kelancaran. Dan mudah-mudahan Sobat Winner juga tetap semangat sampai hari ini. Untuk Oke. namanya Sobat Winner udah pada kenal kan? Pasti udah dong. Oke. Mau langsung ke intinya aja Bu ya? Boleh, Langsung ke pertanyaan boleh, mungkin. boleh. Oke. Gini Bu, di fenomena kali ini kan ya banyak sekali ya Dimas melihat masyarakat tuh buat takjil nih. Mereka membeli ya misalkan gorengan, teh jus tuh banyak sekali kan Bu. Ya. Nah, tapi pada akhirnya mereka itu tidak menghabiskan makanan tersebut gitu. Tidak semuanya habis. Itu bisa dinamakan mubazir kan Bu ya? Iya, Nah, jelas itu iya, mubazir. Ya. dalam Islam. Terus bagaimana pendapat Ibu nih tentang ya orang yang mubazir tersebut gitu? Oke, ya. Oke, biasanya kita di bulan Ramadan ini apalagi untuk menghadapi buka puasa ya. Kadang-kadang kan orang kadang-kadang ada yang direncanakan mencari takjil, Iya, betul. kan. Bahkan masih duhur, ya 3 jam 4 jam lagi mau buka, udah dibayang-bayang beli apa, Iya, ini betul. itu seperti itu ya. Tapi pas udah dibeli, kemudian pas waktunya buka, yang dimakan itu hanya berapa gitu Berapa kan. ini? Jatuhnya kan itu banyak makanan yang tersisa nggak dimakan. Ya jelas itu kan itu perbuatan yang boros ya, mubazir gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dalam syariat Islam ya, Allah itu sangat melarang kita itu sebagai manusia untuk berperilaku boros. Ya, Betul. bahkan di Al-Quran juga Allah mengatakan ya bahwa orang-orang yang boros ya, yang mubazir ya, sehingga makanan yang dibeli itu jadi mubazir, itu termasuk ke dalam saudara-saudaranya setan. Saudara-saudara setannya Bu ya. Iya, jadi kenapa di sini boros itu sangat dilarang Allah, karena sifat boros atau mubazir itu kaitannya dengan akhlak. Kaitan dengan iya, akhlak betul. ya. Bahkan kan kita oleh Rasulullah SAW dicontohkan. Rasulullah itu kan hidupnya sangat sederhana. Bukannya dia tidak mampu untuk berhidup bermewah-mewahan gitu. Bukannya dia tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan harta yang banyak gitu. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada umat manusia bahwa kita itu hidup harus sederhana. Ya, apalagi kita di muka bumi ini kan oleh Allah ditugaskan menjadi khalifah. Iya, betul. Khalifah itu kan diberikan amanat untuk menjaga apa yang ada di bumi ini, termasuk harta yang kita miliki. Ya, betul. harta itu kan bukan mutlak milik kita, ya. Harta itu adalah titipan. Itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta itu titipan, maka suatu saat Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Hartamu diperoleh dari mana dan hartamu digunakan untuk apa saja. Iya, betul. Termasuk mungkin kalau mungkin Dimas itu hal yang sepele lah Bu, kita beli takjil gitu kan, mubazir tidak banyak yang tidak dimakan seperti itu. Tapi kan itu jelas Allah melarang itu semua gitu kan. Nanti suatu saat kalau kita hidup boros terus menerus gitu kan, suatu saat akan ditanya oleh Allah, hartamu itu digunakan untuk apa saja ya. Nah, kalau kita menggunakan harta kita itu dengan boros, maka suatu saat kita termasuk saudara-saudaranya setan. Bukan dilihat dari besar
besarnya uang yang kita keluarkan, tapi sifatnya itu. Betul. Ya, sifatnya itu. Makanya di bulan Ramadan ini gitu kan, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Makanya kalau kita mencari takjil, sesuai dengan kebutuhan kita aja, Iya, gitu betul. kan. Tidak usah berlebihan ya Bu ya. Berlebihan, itu kan ujung-ujungnya nafsu juga kan. Iya, betul, Ya, betul. seperti itu. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya berhubungan Ibu guru. Akuntansi perbankan syariah. Betul. Dimas mau kaitkan dengan keuangan syariah nih Bu. Oke. Kalau misalkan dikaitkan dengan keuangan syariah nih, pertanyaannya jadi gini Bu. Bagaimana supaya kita tidak mubazir dalam mengelola uang Bu? Oke, ya ini perlu sobat Winner ketahui ya untuk Dimas juga. Ya. Aktivitas ibu kan sehari-hari adalah mengajar di produktif akuntansi perbankan syariah, ya, di mana di pelajaran akuntansi perbankan syariah ibu dengan anak-anak itu belajar bagaimana mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya prinsip syariah itu menekankan kita dalam mengelola keuangan harta itu harus satu amanah, dua jujur. Dan yang ketiga bertanggung jawab, seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih mengelola keuangan supaya tidak boros? Ya, tidak mubazir. Ya, mubazir. Tentunya yang pertama kita rencanakan dulu apa yang kita butuhkan. Ya, contohnya Dimas mau cari buat takjil. Ya, kira-kira Dimas itu apa sih yang mau dibeli? Ya, sehingga dari rumah itu udah direncanakan apa yang mau dibeli, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang mau dibeli itu kebutuhan ya, atau hanya keinginan, ya. Nah, kita tuh kalau berbuka apa sih yang dibutuhkan gitu? Ya kalau keinginan kan banyak ya, terbatas ya, gitu. Kemudian yang ketiga ya itu untuk menghindari sifat boros ya. Pertama tadi tentukan dulu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan sampai pas di tempat kita mencari takjil karena kita tidak menentukan apa yang jadi butuh, akhirnya kalap. Ya ini ingin seperti itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa. Ya, jangan lupa setiap harta yang kita miliki, ya, meskipun itu sumbernya dari orang tua atau dari siapa, itu ada hak milik orang lain. Iya, betul. Nggak ada salahnya untuk sobat Winner juga ketika kita cari takjil, bolehlah gitu kan, kita beli untuk teman kita, saudara kita, gitu kan. Apalagi di bulan Ramadan, ya, kita berlomba-lomba untuk kebaikan seperti itu. Jadi, nah. Kemudian dikaitannya dengan pelajaran akuntansi ya. Kalau pelajaran akuntansi itu tentunya di pelajaran di ibu itu anak bisa bagaimana mengelola keuangan itu mulai dari mencatat di jurnal, melalui membuat neraca keuangan sampai membuat laporan keuangan. Ya, tentunya di sini ditekankan ya bahwa dalam kita bertransparansi dalam mengelola keuangan itu kan tentunya kalau dikaitkan dengan prinsip syariah kita harus jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Begitu juga dengan harta yang kita miliki, gitu. Ya, kita sebagai manusia apakah sudah membuat nggak catatan pengeluaran keuangan untuk diri kita sendiri? Ya, seperti itu. Ya, jangan sampai kita bisa membuat catatan keuangan di atas kertas dengan baik, dengan rapi, tapi catatan amal kita masih berantakan. Nah, itu. Insya Allah. Sehingga sebenarnya kalau kita belajar akuntansi syariah itu intinya kita lagi belajar nilai Islam. Ya, karena mengelola keuangan itu atau mengelola harta itu adalah bagian dari ibadah. Iya, betul. Iya, malah bagi ibadah. Karena apa? Ya karena harta yang kita miliki yaitu amanah dari Allah gitu. Titipan ya, Bu. Titipan dari Allah, ya. Dan juga ada rambu-rambunya dari Allah. Kita dalam mengelolakan harta itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh boros seperti itu. Ya, jelas ada kaitannya dong antara akuntansi dengan sifat boros itu. Ya, seperti itu. Ya. Masya Allah banget ya Sobat Winner. Ya, mungkin untuk yang selanjutnya menarik lagi nih Bu. Nah, kebetulan sekali kan di sekolah kita nih lagi ada program pesantren. Pesantren Ekologi Ramadan. Iya. Ini Mas mau tanya nih, apa hubungannya sih menghindari mubazir dengan
menjaga lingkungan. Jelas. Kalau misalkan Dimas beli makanan berlebihan, nanti kan ada makanan yang tidak dimakan. Nah, kalau tidak dimakan, apalagi kalau makanan yang basi, ya itu kan pasti akan menimbulkan sampah. Oh iya. Apalagi kalau Dimas nanti buang sampahnya sembarangan. Ya, jadi sebenarnya di sini konsep keuangan dengan skala pesantren ekologi itu lebih menekankan kepada keseimbangan. Ya, keseimbangan ya, sehingga nanti dengan kegiatan pesantren ekologi di sini gitu kan, intinya kita harus bisa menahan diri, terutama menahan diri dari sifat boros. Nah, boros di sini kan kalau tema kemarin kan boros hemat energi ya, harus hemat energi ya. Betul. Sekarang boros itu dalam mengelola keuangan. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nih buat Sobat Winner, teman-teman Dimas khususnya, ada gak sih Bu tips nih buat ya teman-teman Dimas nih Sobat Winner yang selalu jajan? Nah, mereka tuh jajan tuh selalu banyak ya. Seperti yang pertanyaan yang pertama, tapi tidak habis Bu. Nah, cara sederhana nih buat mereka supaya tidak mubazir terus gitu. Gimana Bu? Baik Sobat Winner, ya oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu dilarang untuk boros atau menghambur-hamburkan harta yang kita miliki. Karena sifat menghamburkan atau sifat boros itu adalah sifatnya setan. Kalau kita tetap boros aja, berarti kita termasuk saudara-saudaranya setan, ya. Nah, untuk menghindari supaya kita itu tidak boros, tadi satu tips yang pertama, kita tentukan dulu apa keinginan kita. Bukan keinginan, kebutuhan ya. Nah, dan Sobat Winner harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan betul-betul yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau keinginan itu biasanya dibarengi oleh nafsu. Yang kedua, kalau kita punya makanan lebih, ya kita kasihkan pada orang yang membutuhkan. Misalkan tetangga ya Bu ya. Tetangga, itu kan teman yang membutuhkan seperti itu. Ya, dan prinsip yang ketiga, ingat ya, harta yang kita miliki suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana hartamu dapatkan dan bagaimana cara kamu untuk mengelolanya seperti itu. Ya. Oke. Mungkin untuk yang terakhir nih Bu, ada pesan gak nih Bu buat Sobat Winners nih khususnya? Baik, pesan untuk Sobat Winner, di bulan puasa ini marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah kita. Ya, puasa itu bukan sehat atau tidak ya, tapi puasa itu kaitannya dengan niat. Nah, dan juga jangan lupa ya, untuk menyempurnakan puasa kita harus beramal. Ya. Meskipun itu hanya 1000, Allah akan catat. Iya, dikali lipatkan. Dikali lipatkan. Oleh karena itu, yuk Sobat Winner, jadilah kita menjadi orang-orang yang selain kita menjaga puasa, ya, tapi juga kita bisa menjadi insan yang bisa berbagi dengan sesama. Seperti itu. Oke, tuh Sobat Winner dengerin kata Ibu tadi ya. Oke, mungkin Ibu dicukupkan sekian Ibu ya episode kali ini. Terima kasih sudah datang di podcast kita kali ini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.